Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harian Fajar Official. Kali ini kita akan membahas lebih detail tentang universitas terbuka. Dan bersama saya hari ini sudah ada pria bersahaja yang begitu dikenal di seluruh Indonesia saat ini. Ada Prof. Ojat Darojat, Embus PhD. Ya, bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah sehat, Mas Rijal. Ya. Langsung saja, karena sudah ada Prof bersama kita, kita sedikit-sedikit Prof ini akan berbincang santai terkait universitas terbuka saat ini Prof. Ya, mungkin Prof sebelum lanjut ke inti-inti pembahasan kita, bisa mungkin Prof sedikit diperkenalkan dan kabarnya seperti apa saat ini. Dan ya, sekarang kan sudah di Makassar Prof. Otomatis ini kan pulang balik dari Jakarta, Makassar, dan beberapa daerah di Indonesia Prof. Ya, silahkan Prof. Ya. Terima kasih Mas Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baru saja mendarat di Makassar. Saya memang punya rencana, agenda. Nanti besok akan pergi ke Sulawesi Barat, ke Majene, karena UTI juga ada di Majene selain di Makassar. Insya Allah akan melaksanakan kegiatan wisuda di sana. Dan sebelum melaksanakan kegiatan wisuda di sana, kita juga ingin berbagi dengan masyarakat Sulawesi Selatan, menginformasikan tentang UT pada saat ini. Jadi Mas Rijal, saya ingin menyampaikan bahwa pertama saya terima kasih diberi kesempatan oleh Fajar di sini, sehingga ada kesempatan bagi UT untuk menginformasikan apa yang terjadi dengan UT saat ini. Ya, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa setelah ada musibah COVID-19 di tanah air, terutama sejak awal Maret 2020 sampai dengan saat ini, alhamdulillah UT begitu banyak mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk berbagi dengan seluruh masyarakat, terutama komunitas perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, agar UT berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan mereka bagaimana menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh dengan moda utama pembelajaran dalam jaringan. Jadi hampir setiap saat selalu datang rekan-rekan dari kalangan perguruan tinggi, baik dosen maupun tenaga pendidikan, untuk belajar ke UT bagaimana UT mengembangkan bahan ajar digital, mengembangkan bahan ajar yang bisa dipelajari secara online, melatih mereka agar mereka memiliki kompetensi dalam bidang online pedagogi, bagaimana UT selama ini menyelenggarakan kegiatan ujian secara online, bagaimana kita bisa memastikan mahasiswa yang belajar secara online ketika mereka melakukan kecurangan, misalnya ujian, itu terdeteksi oleh aplikasi yang kita gunakan, macam-macam. Dan itu sangat senang, kita sangat berbahagia karena ini merupakan kompetensi utama UT gitu kan, yang selama ini kita lakukan, kita bina, dan kita sekarang bisa berbagi dengan teman-teman semua. Bahkan pada saat ini seluruh media digital UT, terutama bahan belajar UT sekarang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, bukan hanya mahasiswa UT tapi seluruh mahasiswa Indonesia, termasuk dosen-dosennya. Jadi ini sesuai dengan arah atau arahan yang diberikan oleh pihak kementerian, supaya seluruh bahan pelajaran digital UT bisa diakses oleh masyarakat umum, dan itu kita lakukan sebagai bagian dari UT Peduli. Itu dalam rangka betul-betul mendapat kepercayaan khusus Prof ya. Alhamdulillah. Saya juga sekarang ditunjuk oleh Pak Dirjen Dikti untuk menjadi ketua konsorsium pembelajaran dalam jaringan Indonesia. Seperti itu. Yang terbaru. Ya, jadi betul-betul UT dikembangkan dari timur ke barat Prof ya. Insya Allah. Atau dari barat ke timur juga Prof. Betul. Ya, saling mendukung begitu Prof. Saling mendukung, betul. Ya, Prof, ini di balik kepercayaan khusus Prof, UT kan sekarang lagi progresnya beralih ke PTNBH Prof. Betul. Iya, jika UT beralih ke PTNBH, keuntungan dan manfaatnya ke depan seperti apa Prof?
Banyak manfaat, keuntungan yang kita peroleh, kita naik kelas status UT dari PTN PKBLU atau Pengelola Keuangan Badan dan Umum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. UT kan adalah perguruan tinggi negeri itu ya. Iya. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa UT itu perguruan tinggi negeri atau swasta. Di masyarakat seperti itu karena mungkin juga kegiatan marketing dan publisitas UT yang selama ini kurang gencar. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 itu yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 84 dengan mandat khusus ya dari pemerintah, di mana pemerintah pada saat itu dihadapkan pada 3 masalah utama terkait dengan pemerataan pendidikan tinggi, terkait dengan orang-orang di daerah yang berdomisili daerah-daerah terpencil, 3T yang tidak punya akses ke pendidikan tinggi, terkait dengan orang-orang saudara-saudara kita yang memang secara kapasitas ekonomi tidak mungkin mereka untuk mengirimkan anaknya belajar pendidikan tinggi karena sangat mahal, juga terkait dengan waktu yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah bekerja, working people. Mereka susah untuk belajar meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke yang lebih tinggi karena tidak mungkin belajar secara muka gitu. Jadi banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah, oleh bangsa. Nah, UT didirikan oleh pemerintah untuk sebagai solusi atas 3 masalah utama yang dihadapi oleh bangsa ini pada saat itu. Nah, pada saat ini memang UT betul kita sedang berupaya untuk naik kelas dari PTN PKBLU menjadi PTNBH. Nah, benefit dari PTNBH terutama yang paling menonjol adalah adanya otonomi yang lebih luas dalam yang pertama adalah bidang akademik. Jadi UT bisa menawarkan program-program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya, tanpa harus mengajukan izin ke kementerian untuk pembukaan program studi baru tersebut. Selama ini kan bagi perguruan tinggi Satker biasa dan PTN PKBLU itu kalau ingin berprogram studi harus mengajukan itu ke kementerian, gitu, ke direktur kelembagaan. Nah, ketika UT menjadi PTNBH, kita tidak harus meminta izin ke sana, tetapi kita bisa di lingkungan internal UT dengan melibatkan senat universitas juga majelis wali amanah. Nah, jadi kita bisa lebih lincah, lebih agile untuk membuka program-program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu sangat penting itu agar nanti kita bisa cepat merespons setiap kebutuhan. Karena banyak usul di masyarakat gitu kan yang selama ini misalkan ada usulan misalkan untuk membawa program studi tertentu, tapi kita tidak bisa buka gitu karena kita menunggu gitu kan dari kementerian. Itu lebih yang luas, pertama. Prof, ya. Ya, otonomi akademisnya lebih luas. Lebih luas. Terus yang berikutnya juga adalah otonomi dalam tata kelola perguruan tinggi. Jadi nanti banyak hal, banyak komponen yang diatur melalui peraturan rektor. Nah, ketika peraturan pemerintah UT sebagai PTN sudah keluar ditandangi oleh Bapak Presiden, maka yang berikutnya bagaimana kita menurunkan peraturan pemerintah tersebut ke dalam peraturan-peraturan itu untuk memastikan bahwa UT bisa berjalan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemerintah sehingga bisa dikendalikan lebih efisien, lebih efektif. Misalnya kalau yang dimaksud oleh saya adalah terkait misalnya struktur organisasi. Ya, selama ini kan struktur organisasi UT gitu kan karena kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, jadi struktur organisasi UT itu tidak pas betul untuk UT sebagai sebuah PTJJ karena ini hampir mirip-mirip konvensional sama gitu kan. Dibuat seperti itu, seragam. Iya, Bro. Nah, termasuk juga di dalam indeks kinerja utama yang diberikan oleh pemerintah kepada UT juga sama dari pihak kementerian seperti itu. Nah, nanti struktur organisasi yang kita bentuk adalah yang sesuai dengan nature UT sebagai sebuah perguruan tinggi jarak jauh. Iya. Gitu. Jadi nanti ke depannya UT tidak dikenal lagi oleh pemirsa-pemirsa di luar kan mengenalnya UT cuma
keguruan begitu Prof ya. Terkenalnya keguruan ternyata padahal di dalamnya kan banyak prodi Prof. Betul. Iya. Nah, itu ya memang karena UT selama ini diberi amanah yang sangat luas, itu sangat besar oleh pemerintah, terutama dalam rangka akselerasi peningkatan kompetensi dan kualifikasi jenjang pendidikan bagi para guru. Ingat UT dulu ketika bubar SPG dan SGU tahun 89, pemerintah menyelenggarakan program penyetaraan D2 PGSD. Itu ratusan ribu gitu kan, bahkan jutaan gitu kan yang melanjutkan ke UT. Karena tidak mungkin bagi para guru bisa meningkatkan kualitas jenjang pendidikannya ke D2, mereka harus meninggalkan anak didiknya. Tidak mungkin kan? Anak didik harus mereka tetap belajar. Jadi cara yang paling tepat adalah mereka masih tetap bisa mengajar anak-anaknya, mereka masih tetap bisa berdiri di ruang-ruang kelas, dan pada saat yang bersamaan mereka juga bisa meningkatkan kualifikasinya ke D2. Nah, dan berikutnya gitu pada tahun 2001 UT menggagas di bawah arahan dari pihak kementerian Dikbutentis namanya pada saat itu, sehingga pada tahun 2000 juga UT tahun 2003 membuka program S1 PGSD. UT yang pertama membuka program S1 PGSD untuk in-service training bagi guru yang ada dalam jabatan UT. Gitu. Ini kan Prof, jika beralih ke PTNBH otomatis akan lebih luas. Kepercayaan masyarakat akan lebih bertambah, Prof. Amin. Iya. Itu harapan kami, harapan kita. Jadi kedepannya otomatis bukan cuma sarjananya saja, Prof. Magister pasti akan semakin diminati, doktornya pasti akan semakin diminati, Prof. Kita sudah lengkap, diploma, sarjana, magister dan doktor udah lengkap. Gitu. Tapi kan selama ini, Prof, yang menjadi masalah juga, orang mau lanjutkan ke magister, orang mau lanjutkan ke dokter, tapi biaya sangat tinggi begitu, Prof. Bagaimana UT menekan hal ini, Prof? Nah, ini sangat menarik nih, Mas Rijal. Memang untuk program-program diploma dan sarjana, kita itu sangat kompetitif. Kita sangat terjangkau. Kalau murah itu kan relatif, sangat terjangkau. UT itu memang didesain oleh pemerintah supaya bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Kita sering ada tagline namanya reaching the unreached, menjangkau yang tidak terjangkau, artinya yang tidak terjangkau oleh perguruan tinggi konvensional. UT tidak boleh mahal supaya bisa menjangkau seluruh masyarakat, baik mereka orang kaya maupun bukan orang kaya. Sehingga memang untuk program diploma dan sarjana itu satu SKS hanya Rp35.000. Nggak ada perguruan tinggi negeri atau apalagi swasta gitu kan yang satu SKS Rp35.000. Ini sangat kompetitif harga ini gitu kan. Maksudnya apa? Supaya terjangkau oleh seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Ya, seperti itu. Kemarin kalau tidak salah Mei, Prof, ya, datang ke Makassar. Oh iya? Ya, ini datang lagi. Berarti itu salah satu cara untuk mempercepat juga perkembangan UT, Prof. Saya ingin fokus sekarang ke Indonesia bagian timur. Bagian timur, Prof. Indonesia bagian timur gitu. Karena menurut saya sangat penting, karena jumlah angka partisipasi di Indonesia bagian timur itu untuk UT masih rendah. Karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang UT. Jadi UT itu jangan masuk ke UT. UT itu hanya untuk para guru. Jangan masuk ke UT. UT itu gampang masuknya, susah keluar. Susah keluarnya, ya. Nah, jangan masuk ke UT. Kan mereka tidak tahu UT itu swasta atau negeri. Jadi banyak itu kan informasi gitu di masyarakat yang tidak pas gitu, karena mungkin kami yaitu tadi kurang kegiatan pemasaran di sini, juga kegiatan publikasi, kegiatan publisitas, dan itu yang harus kita lakukan supaya masyarakat well informed, tahu betul siapa itu UT. Mudah-mudahan nanti UT semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia bagian timur. Iya, jadi tidak ada perlu diragukan lagi, Prof, ya. Apalagi kan UT sekarang tenaga pengajarnya itu ribuan, Prof, ya. Ribuan sekarang. Iya, jadi kalau dari Prof Ojat kita selalu menganggap bahwa UT itu bukan kaleng-kaleng. Bukan. Iya. UT itu satu-satunya PTJ di Asia yang sudah mendapatkan sertifikat for quality dari International Council for Open and Distance Education. Ini asosiasi pendidikan jarak jauh sedunia. UT satunya di Asia yang dapat. Dan saya adalah sebagai focal point people untuk Quality Student Network di Asia Pasifik. Jadi kita mengikuti tren tentang praktek baik penyelenggaraan jarak jauh di dunia. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, iya. Jadi bukan kaleng-kaleng. UT bukan kaleng-kaleng, Prof. UT dia murah tapi tidak murahan. Iya. Mungkin Prof ada sedikit mau disampaikan ke pemirsa Harian Fajar untuk lebih percaya ke UT ke depannya. Saya persilakan, Prof. Bagi pemirsa dan Fajar,
Mudah-mudahan dengan kehadiran UT di tengah-tengah masyarakat Indonesia bagian timur, UT akan semakin dicintai oleh seluruh warga masyarakat Indonesia bagian timur, dan UT menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia bagian timur ketika ingin menyekolahkan putra-putrinya ke perguruan tinggi dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan cara belajar yang paling fleksibel. Putra-putri, Bapak Ibu masih tetap bisa membangun keutuhan ekonomi keluarga, tidak harus meninggalkan domisilinya, karena dalam konteks UT sebagai sebuah PTJ bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus UT yang akan datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan UT semakin diminati oleh anggota masyarakat. UT menjadi pilihan strategis dalam rangka melanjutkan pendidikan tinggi, dan UT didesain oleh pemerintah untuk merealisasikan keadilan sosial dalam bidang pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Banyak terima kasih Prof atas kunjungannya ke Harian Fajar. Semoga lebih bermanfaat ke depannya. Apa yang kita tayangkan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan pendidikan lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.